Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendriadi dengan NIM 230401010120, dan bersama saya ada Yafi Irsyad Ramadan dengan NIM 220401010239, dan Muhammad Irsyad Izzatul Haq dengan NIM 230401010207. Kami adalah tim yang bertanggung jawab untuk merancang sistem database perpustakaan. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan project overview hingga DDL tabel eksemplar buku, kemudian dilanjutkan oleh Mas Yafi Irsyad Ramadan dari DDL tabel kategori buku hingga DDL tabel petugas, dan untuk query akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Irsyad Izzatul Haq. Oke, langsung saja ke project overview. Proyek ini bertujuan untuk merancang sistem database perpustakaan yang efisien dan terstruktur. Sistem ini akan membantu perpustakaan dalam mengelola data anggota, buku, peminjaman, dan denda dengan lebih baik. Dengan sistem yang terorganisir, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna. Lalu apa yang kami lakukan? Kami mengembangkan sistem manajemen perpustakaan berbasis database yang mencakup berbagai modul seperti manajemen anggota, buku, peminjaman, data, tugas, dan penulis. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional perpustakaan dengan struktur data yang terorganisir, sehingga memastikan efisiensi dalam pencatatan dan pengelolaan koleksi buku serta aktivitas peminjaman. Lalu bagaimana kami melakukannya? Sistem ini menggunakan skema database relasional dengan tabel-tabel utama seperti library anggota, library buku, library peminjaman, dan library denda. Beberapa fitur utama yang kami terapkan meliputi auto increment ID menggunakan sequence dan trigger, ada referensial integritas dengan Fregen key, ada indexing pada kolom-kolom penting, ada kebijakan unik atau unique constraint pada nomor anggota, email, ISBN, dan username petugas. Mengapa proyek ini penting? Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan, mengurangi risiko kehilangan data, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu, data yang terstruktur dapat digunakan untuk analisis statistik seperti tingkat peminjaman buku, keterlambatan pengembalian, dan jumlah denda yang terkumpul. Oke, langsung saja masuk ke DDL tabel anggota. Tabel library anggota menyimpan informasi tentang anggota perpustakaan seperti ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Kami menggunakan auto increment untuk menghasilkan ID anggota secara otomatis dan unique constraint untuk memastikan tidak ada duplikasi email. Lalu pada DDL tabel buku, tabel library buku menyimpan informasi tentang buku seperti ID buku, ISBN, judul, penerbit, tahun terbit, deskripsi, dan lokasi rak. Kami menggunakan primary key untuk ID buku dan unique constraint untuk ISBN. Lalu pada DDL tabel denda, tabel library denda menyimpan informasi tentang denda seperti ID denda, ID peminjam, ID anggota, jumlah denda, dan status pembayaran. Kami menggunakan Fregen key untuk menghubungkan tabel ini dengan tabel library anggota dan library peminjaman. Lalu ada DDL tabel eksemplar buku, yaitu tabel library eksemplar buku menyimpan informasi tentang eksemplar buku seperti ID eksemplar dan ID buku, kode eksemplar, status, dan kondisi. Kami menggunakan Fregen key untuk menghubungkan tabel ini dengan tabel library buku. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yafi Irsyad Ramadan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan DDL atau gambaran terkait desain database tabel kategori buku. Tabel ini mengelompokkan buku berdasarkan kategori tertentu. Pada DDL ini membuat tabel lib kategori buku dengan beberapa kolom yang menyimpan informasi tentang kategori buku seperti ID kategori, ID buku, dan nama kategori. Foreign key constraint memastikan integritas referensial dengan tabel lib buku.
Trigger pada lib kategori buku otomatis menghasilkan nilai unik untuk kolom kategori ID setiap kali baris dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya, DDL tabel peminjaman. Pada DDL ini, membuat tabel lib peminjaman dengan beberapa kolom yang menyimpan informasi tentang peminjaman seperti ID peminjaman, ID anggota, ID eksemplar, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan ID buku. Foreign key constraint memastikan integritas referensial dengan tabel lib anggota, lib eksemplar buku, dan lib petugas. Trigger pada lib peminjaman otomatis menghasilkan nilai unik untuk kolom peminjaman ID setiap kali baris baru dimasukkan ke dalam tabel. Indeks pada kolom tanggal pinjam meningkatkan performa query yang melibatkan kolom ini. Selanjutnya, DDL tabel penulis. Pada DDL ini, membuat tabel lib penulis dengan beberapa kolom yang menyimpan informasi tentang penulis, seperti ID penulis, nama, email, dan biografi. Trigger pada lib penulis otomatis menghasilkan nilai unik untuk kolom penulis ID setiap kali baris baru dimasukkan ke dalam tabel. Ini memastikan bahwa setiap penulis memiliki ID unik yang dihasilkan secara otomatis. Selanjutnya, DDL tabel penulis buku. Pada DDL ini, tabel lib penulis buku yang menghubungkan buku dan penulis dengan menggunakan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data. Trigger digunakan untuk secara otomatis menghasilkan nilai untuk kolom penulis buku ID setiap kali ada baris baru yang dimasukkan. Selanjutnya, DDL tabel petugas. Pada DDL ini mendefinisikan tabel lib petugas yang menyimpan informasi tentang petugas dengan menggunakan primary key dan unique constraint untuk menjaga integritas data. Trigger digunakan untuk secara otomatis menghasilkan nilai untuk kolom petugas ID setiap kali ada baris baru yang dimasukkan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, kepada Mas Muhammad Irsyad Izzatul Haq akan menjelaskan query-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Izzatul Haq, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi dari SQL Query untuk proyek sistem manajemen perpustakaan. Di sini saya akan menggunakan SQL Insert untuk memasukkan contoh ke dalam tabel buku. Jadi untuk urutannya nggak boleh salah ya, maksudnya ini harus sesuai dengan urutan antara misal di row 1 ini ada ISBN, terus di value-nya juga row 1-nya harus nomor ISBN. Kita lihat datanya. Di sini datanya udah masuk ya, di yang ini nih, judul, penerbit, dan segala macam. Karena ini hanya sebagai contoh insertnya, datanya akan saya hapus lagi menggunakan SQL delete. Untuk where atau filternya ini saya pakai di ID, karena ID itu enggak boleh berisi data yang sama. Ini sebelumnya saya udah nyiapin query untuk cek informasi buku ini ya. Di sini tuh ada ISBN, judul, penerbit, deskripsi, lokasi rak, dan lain-lainnya. Ini tuh saya si B ini ngambil dari tabel buku, si P ini ngambil dari tabel penulis, dan KB ini ngambil dari kategori buku. Kenapa di sini saya
pakai si penulis buku. Karena ini untuk joinnya kalau dilihat di sini tuh berisi buku ID sama penulis ID yang nanti itu mungkin bisa dipakai untuk hal yang lain ya. Terus saya juga di sini udah siapin SQL query untuk cek informasi peminjaman. Di cek informasi peminjaman ini ada nomor anggota, nama, alamat, tanggal pinjam, tanggal kembali, telepon, sama judul buku yang dipinjam. Di sini relasinya juga dari anggota, buku yang direlasiin ke peminjaman ini. Di sini A ngambil dari anggota, di sini yang P ngambil dari peminjaman, dan di sini B untuk ngambil dari list buku. Dari list buku ini juga saya cuma ngambil untuk judulnya aja ya. Sekarang saya pengen coba untuk insert, untuk update dulu. Saya juga udah nyiapin SQL-nya buat mempersingkat aja sih. Di sini di update, terus kita cek lagi. Di sini tanggal kembalinya udah masuk ya, karena udah berhasil diupdate berarti. Terus saya juga pengen cek informasi dendanya. Kita lihat dulu datanya. Di sini datanya belum ada ya. Kita insert aja dulu datanya. Di sini dendanya udah berhasil masuk datanya. Sekarang kita coba jalanin query yang ini untuk lihat informasi dendanya ya. Di sini tuh ada relasinya dari 4 tabel ini. Yang A ini dari anggota itu untuk melihat informasi dari anggota yang kena denda. Misal nomor anggota, nama, email, telepon. Terus yang dari peminjaman itu untuk lihat tanggal pinjam. Ini tanggal pinjamnya. Terus buat yang list buku ini untuk lihat buku apa yang dipinjam. Terus kalau yang petugas ini untuk lihat nama petugasnya. Di sini kan belum ada tanggal pengembalian, kita bisa tambahin aja langsung di sini. Tanggal apa tadi komennya ya? Nama ini tanggal kembali, kita tambahin langsung di sini aja. Di sini tanggal pinjamnya 10 Februari, tanggal kembalinya di 15. Misal harusnya tuh pengembalian di besoknya gitu, tapi telat, misal kayak gitu ya. Jadi misal dikenain denda 50 gitu. Terus di sini juga status pembayarannya saya menggunakan case, SQL case ini. Ini kalau misalnya Y itu pembayaran berhasil, kalau misalkan N berarti belum melakukan pembayaran, dan kalau misalnya else juga belum melakukan pembayaran. Makanya
kalau misalnya kita lihat di sini, ini saya cuman menggunakan satu karakter aja, varchar aja, yaitu Y ini. Kurang lebih seperti ini bagaimana transaksi dilakukan dalam sistem manajemen perpustakaan ini. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas saat saya menyampaikan. Sekian, terima kasih.